Kemarin Realme 10 telah resmi hadir di Indonesia dan sekarang Realme 10 Pro dan Realme 10 Pro Plus akan segera menyusul simak spesifikasi HP tersebut. Walau baru saja diluncurkan di Cina Realme 10 Pro dan Realme 10 Pro Plus, sepertinya akan menjadi HP yang begitu dinantikan kehadirannya di Indonesia nanti. Jika kalian tertarik, ketahuilah HP tersebut. Dalam video ini saya akan membahas Realme 10 Pro Plus yang disebut Realme sebagai HP flagship di kelas menengah. Bukan tanpa alasan Realme berani memberi istilah tersebut terhadap suksesor Realme 9 Pro ini. Pasalnya ada satu komponen yang kualitasnya jempolan. Komponen itu adalah layarnya sudah melengkung disertai kamera utama 108 megapiksel dan juga chipset bertenaga yang hampir setara Snapdragon 778G. Oleh sebab itu, sektor sosial media maupun gaming atau bahkan fotografi merupakan salah satu poin menarik dari HP ini. Pembahasan dalam video ini sifatnya tidak mutlak tetapi dapat menjadi rambu-rambu dalam menilai si ponsel. Kelebihan Realme 10 Pro Plus. Realme terkenal jago dalam meracik ponsel kelas menengah atas. Pada segmen ini, Realme mampu membuat konsumen merasa puas dengan uang yang mereka bayar. Di segmen pertama ini adalah beragam alasan kenapa Realme 10 Pro Plus bisa memuaskan konsumen. Kelebihan pertama adalah desain bodi elegan. Bukan Realme namanya jika tidak memerhatikan sisi desain perusahaan yang semula merupakan subseries dari Oppo ini. Menyuguhkan tema desain yang sangat anggun yang dapat menampilkan warna berbeda jika dilihat dari sudut pandang berbeda. Yang begitu menyenangkan dari desain ponsel ini adalah form factor-nya yang mengusung desain melengkung. Dengan sisi-sisi yang melengkung juga ponsel lebih nyaman digenggam tanpa mudah tergelincir. Menghadirkan konfigurasi dua kamera, bodi belakangnya menyusun dua lensa besar secara vertikal tanpa kamera bump yang menonjol. Bodi ponselnya diketahui memiliki ketebalan yang begitu tipis yakni 7,8 mm serta berada dalam bobot 173 gram. Kelebihan kedua adalah layarnya melengkung. Layar pada Realme 10 Pro Plus membawakan panel AMOLED Curve yang sangat bagus, cerah, dan terang. Ukurannya bahkan di atas rata-rata mencapai 6,7 inci pada resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel. Realme mengklaim bahwa layar sanggup mencapai kecerahan maksimal 800 nits. Layar juga membawakan refresh rate tinggi 120 Hz yang membuat pergerakan jadi 2 kali lipat lebih mulus. Berikutnya ada touch sampling rate tinggi mencapai 360 Hz yang bikin responsivitasnya melonjak tajam saat bermain game. Tidak lagi tawarkan sensor sidik jari di samping, kini sensor diletakkan ke dalam layar atau yang biasa disebut under display fingerprint. Kami mengatakan bahwa sensor sidik jarinya bekerja dengan sangat cepat dan akurat. Desain layar melengkung juga membuat bezelnya tampak lebih tipis, sehingga menghasilkan pengalaman menonton yang imersif. Kelebihan ketiga adalah chipset ponsel ini sangat kencang. Realme 10 Pro Plus hadir dengan chipset yang terbilang powerful di kelasnya yakni MediaTek Dimensity 1080. Kendati hadir dari series Dimensity 1000, series kinerjanya sudah setara dengan Snapdragon 778G. Walaupun begitu, chipset Snapdragon 778G masih powerful ketimbang Dimensity 1080. Realme 10 Pro Plus hadir dengan beberapa varian RAM dan storage, 8/128GB, 8/256GB, dan 12/256GB. Jenis RAM yang digunakan adalah LPDDR4X, sedangkan memori internalnya berada pada standar UFS 2.2. Untuk melihat seberapa canggih performanya, mari menilik sekilas hasil pengujian benchmark ponsel ini mampu mencetak skor Antutu 500 ribuan. Skor Antutu ini masih kalah dengan chipset Snapdragon 778G. Dan sedikit di atas skor Antutu Dimensity 920. Jadi kami rasa HP ini tidak bisa dianggap remeh. Kelebihan keempat adalah kamera bisa diandalkan. Bukan cuma jago mengangkat game berat ataupun bertahan lama seharian penuh. Realme 10 Pro Plus dijamin sungguh layak untuk menunjang segala kebutuhan fotografi. Sama seperti pendahulunya, Realme 10 Pro Plus juga hadir dengan konfigurasi triple camera di punggung. Secara lengkap, Realme 10 Pro Plus ini menghadirkan kamera utama Samsung ISOCELL HM6 dengan resolusi 108 megapiksel. Sebagai kamera keduanya hadirlah sensor ultrawide 8 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel dan resolusi video hingga 4K 30 fps. Untuk kamera selfie-nya ponsel Realme 10 Pro Plus hanya dibekali 16 megapiksel dengan sensor Samsung OmniVision saja. Berikut ini adalah hasil jepretan foto dari Realme 10 Pro Plus yang bisa kalian lihat sendiri hasilnya.
Kelebihan kelima adalah konektivitas lengkap. Karena ini merupakan ponsel kelas upper mid-range, tentu tidak afdol jika tidak diiringi dengan konektivitas yang unggul dan beragam. Realme 10 Pro Plus memiliki konfigurasi stereo speaker utamanya terletak di bawah seperti kebanyakan HP lainnya. Sedangkan untuk speaker kedua, terletak di sisi atas yang sekaligus digunakan sebagai earpiece. Ponsel juga didukung dengan fitur Dolby Atmos untuk menyesuaikan profil suara berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Ini guna memberikan kenyamanan audio optimal, baik saat menonton film, mendengarkan musik, ataupun ketika bermain game. Belum lagi ponsel ini juga turut hadir dengan NFC, sehingga dapat mengecek saldo e-tol atau e-money. Yang mencengangkan lagi, sensor pemindai sidik jari sudah terbenam di dalam layar. Kami sendiri cukup senang melihat ponsel ini sudah menanamkan fingerprint in display. Baterai ponsel ini juga dilengkapi dengan fast charging 67 watt, dengan besaran baterai sampai 5000 mAh, yang sangat besar menurut saya pribadi. Fast charging meningkat drastis. Kelebihan keenam adalah harganya masih terjangkau. Harga Realme 10 Pro Plus mulai 1.699 yuan, atau sekitar 3,7 juta untuk 8/128 GB. 1.999 yuan atau 4,3 juta untuk 8/256 GB. Dan 2.299 yuan atau 5 juta untuk 12/256 GB. Kekurangan Realme 10 Pro Plus. Realme 10 Pro Plus mungkin akan cocok bagi sebagian besar orang, meski begitu HP 5G ini bisa jadi tidak cocok jika beberapa hal di video ini tidak bisa dimaklumi. Oleh karena itu, simak dengan saksama hal-hal yang perlu kalian perhatikan dari si ponsel sebagai berikut. Kekurangan yang pertama, tidak ada slot kartu SD dan jack audio 3,5 mm. Realme 10 Pro Plus bukan smartphone flagship, akan tetapi HP ini sudah mengikuti tren ponsel-ponsel flagship yang menghilangkan slot micro SD. Ketiadaan slot micro SD membuat kalian tidak punya opsi ekspansi ruang simpan yang murah. Sementara fitur jack audio 3,5 mm juga tidak tersedia pada ponsel ini, sehingga kalian harus memakai headset Bluetooth jika mau mendengarkan musik. Kekurangan yang kedua, penurunan sensor kamera. Pendahulunya saja Realme 9 Pro Plus menjadi smartphone mid-range pertama yang menggunakan sensor Sony IMX766. Yang menarik, sensor ini sendiri sebelumnya biasa disematkan pada smartphone flagship. Tapi sayangnya hal itu tidak dilakukan lagi di HP Realme 10 Pro Plus. Alih-alih menggunakan sensor Sony, malah ponsel Realme 10 Pro Plus cuma dibekali dengan kamera Samsung HM6. Yang mana sensor HM6 saja cuma dipakai di ponsel Realme 9 4G yang notabene HP 2 jutaan. Mungkin niat Realme baik menurunkan kualitas sensor kamera agar harga HP tersebut bisa terjangkau. Tapi sayangnya hal ini menjadi kekurangan yang sedikit mengganggu bagi saya. Apalagi yang hobi fotografi, sensor Sony sangat diperlukan untuk memotret foto. Kekurangan yang ketiga, tidak ada fitur OIS camera. Ada dua jenis fitur penstabilan pada kamera, yakni Optical Image Stabilisasi dan juga Electronic Image Stabilisasi. Secara penggunaannya, OIS berfungsi untuk menjaga agar foto tidak buram, sekalipun tangan pemotret mengalami guncangan. Sedangkan OIS memiliki dampak lebih besar pada perekaman video ketimbang pemotretan foto agar hasil rekaman tidak goyang-goyang. Ponsel ini sendiri tidak dibekali dengan giro OIS. Ini artinya kalian harus lebih berusaha membuat tangan stabil saat memotret foto. Atau jika memang diperlukan, kalian bisa menggunakan aksesoris tripod. Kesimpulannya, Realme 10 Pro Plus hadir dengan beragam fitur menarik seperti layar AMOLED Curve di harga yang murah, serta kamera berkekuatan 108 megapiksel dengan chipset Dimensity 1080 yang turut disertakan pada ponsel ini. Keberadaan chipset Dimensity 1080 juga turut menambah pada daya tarik utama pada HP ini. Asalnya ini adalah chipset terbaik kelas menengah. Chipset HP ini sudah setara Snapdragon 778G, walaupun masih di bawahnya, tapi sudah lumayan oke. Mengingat harga ponsel ini dengan kapasitas RAM terendahnya saja cuma 3,7 jutaan. Dan paling tertingginya RAM 12 GB dihargai 5 jutaan. Sungguh ponsel ini sangat kami rekomendasikan untuk dibeli di Indonesia nanti. Oke, mungkin segini dulu pembahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan ponsel Realme 10 Pro Plus. Untuk yang belum tahu, ponsel ini sudah masuk sertifikasi TKDN Indonesia. Peluncurannya tidak bakal lama lagi di Indonesia. Di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya.